Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mas Rifah, guru fikih di MTS Al-Hidayah Sidobinangun Wai Seputih, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 LPTK UIN Jurasiwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501730692. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 7 MTS Al-Hidayah Sidobinangun Wai Seputih dengan mengambil tema atau materi najis dan tata cara mensucikan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah mandi juga? Sudah, Bu. Iya, kita memang sebelum berangkat sekolah harus sarapan dan mandi. Kenapa? Kalau mandi supaya badan kita bersih, sehat dan juga segar. Kalau sarapan supaya memberi otak kita untuk bisa menerima pelajaran pada saat ini, ya. Jadi untuk mandi dan sarapan itu penting, ya. Oke. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Ya. Alhamdulillah kalau berangkat semua, tapi Ibu cek dulu ya. Ibu absen dulu. Nala? Hadir, Bu. Cinta? Hadir, Bu. Hafiz? Bahul? Alhamdulillah. Berarti memang hari ini kalian berangkat semua ya. Nah, sekarang anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Yuk, semua anak-anak untuk berdiri semua yuk. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, hari ini, hari apa anak-anak? Hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober. Nah, materi kita, pelajaran kita hari ini apa? Fikih. Dengan Bu siapa? Ya, dengan Bu Ipah ya. Jadi hari ini fikih bersama Bu Ipah. Nah, kita mempunyai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa aja tujuan pembelajaran kita? Ada 5 poin anak-anak ya. Yang pertama adalah menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qudus, Zat yang Maha Suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan dan kesucian. Yang kedua, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup dan sebagai kepatuhan terhadap Al-Qudus. Yang ketiga, menjelaskan definisi najis. Dan yang keempat, membuat kesimpulan tentang perintah. Yang kelima, membandingkan jenis-jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih? Iya. Kalau nggak salah minggu kemarin materi kita apa? Tentang ya, toharoh. Toharoh adalah bersuci. Oke, tapi untuk materi hari ini beda ya. Untuk materi hari ini adalah najis dan tata cara mensucikan. Oke, sekarang untuk ke inti kalian bisa lihat video di depan ya. Melihat, coba semua ke depan semua, kita lihat untuk materi hari ini. Ya, di situ ada apa? Najis dan cara mensucikan. Oke. Coba sebelum membahas lebih lanjut tentang macam-macam najis dan cara mensucikan, ayo kita cari tahu apa itu najis. Pengertian najis. Najis adalah apa? Kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Contohnya ibadah apa? Ibadah sholat. Nah, di situ ada contoh-contoh najis, ya. Ada contoh-contoh najis. Yang pertama itu ada bangkai makhluk hidup. Itu gambar bangkai apa sih? Iya, itu gambar bangkai tikus. Yang kedua ada air liur anjing. Yang ketiga ada darah. Ada nanah juga. Terus minuman keras dan babi. Nah, di situ ada berapa golongan najis? 2. Apa aja itu? Iya, di situ ada najis mutawasitoh dan najis mughaladoh. Nah, yang najis mughaladoh yang mana itu? Luar biasa.
Berarti kalian memang sudah tahu ya, karena apa? Itu pun untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam ya. Jadi untuk tahu supaya ibadah kita itu sah ya, berarti kita harus paham. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dan contoh-contoh najis, sekarang kita akan belajar macam-macam najis dan cara mensucikan. Nah, macam-macam najis. Nah, najis itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama najis apa? Ya, yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughalladoh. Oke. Nah, itu ada pengertian. Nah, untuk najis mukhaffafah pengertiannya adalah najis yang diringankan seperti air bagi dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu. Jadi masih makan apa? Masih minum Air susu ibu. ya, masih minum air susu ibu atau ASI. Nah, kesucian dan kesehatan. Karena lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, Islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, coba untuk mempermudah memahami bagaimana kalau kita pakai naldom ya. Kita sama-sama ya. Oke? Yuk. Itu kita bab macam-macam najisnya pakai naldom ya. Yuk. Mulai. Macam-macam Najis 3 bilangannya. Pertama najis Allah dan namanya. Kedua najis mukhaffafah namanya. Yang ketiga wasita namanya. Mughalladoh itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan, najisnya. mutawasita. Oke, jadi sudah paham ya yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita bagi kelompok, oke? Ya. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setiap kelompok ada 5 anak. Yang Ibu tunjuk nanti ya, berarti 1 kelompok. Oke, kelompok yang tengah ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, kamu pindah ke sini. 5, kursinya di bawah. Yang sebelah sini berarti kelompok 2. Ya, yuk diputer. Ya, ini kelompok 2. Terus yang ini, yang dari si ini kelompok 3. Oke, yuk diputer kelompoknya. Kursinya diputer. Yang belakang sendiri berarti kelompok 5. Yuk silakan. Ini yang 4. Ya, kelompok 4. Maaf, yuk diputer dulu. Nah, Ibu bagi LKPD-nya dulu ya. Nah, yang kelompok 1 tadi mana? Ini ya. Yuk, ini kelompok 1 silakan. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2.
Dari ini tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Dan ini yang terakhir kelompok 5. Coba di sini dengarkan dulu ya apa yang akan kalian lakukan. Ini kerja kelompok. Berarti yang pertama, langkah-langkah kalian untuk mengerjakan diskusi bersama teman sekelompokmu, ya, mengenai materi apa? Najis dan tata cara mensucikan. Catat dan rumuskan poin-poin penting terkait materi najis sesuai dari apa yang dijelaskan dari video tadi. Nah, yang ketiga, tuangkan hasil diskusi mengenai rumusan poin-poin penting terkait materi najis ke dalam bentuk peta konsep. Ya, oke? Nah, yuk sekarang silahkan untuk berdiskusi. Yuk. Coba sambil melihat video silahkan dikerjakan. Yuk, sambil dikerjakan. Maka ketika pakaian tersebut telah diperciki air, maka selanjutnya dapat langsung yuk ke sana, madepnya ke sana. Madepnya ke sana. Yuk, oke, yuk dikerjakan sambil dikerjakan yuk. Nah, yuk sambil dikerjakan, sambil lihat videonya. Oke, ya. Yang kedua, najis mutawadzifah. Najis mutawadzifah adalah najis sedang. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan membasuhnya menggunakan air mengalir sampai hilang zat warna dan baunya. Nah, contoh najis untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Iya, yuk diskusikan sama temennya sambil melihat videonya. Air yang dicampur dengan debu atau tanah, lalu disusun dengan membasuhnya menggunakan air. Namun sebelum membersihkan menggunakan air, najis membalas hingga mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah materi tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nanti siapa yang siap untuk presentasi silahkan maju. Oke, kayaknya kalian semua sudah capek. Nah, yuk biar tambah semangat, tambah fresh, gimana kalau kita newsbacking dulu? Ya? Oke, kita newsbackingnya pakai tepuk semangat dang ding dung. Ya? Ya, yuk semangat semua. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Ngat. Kok kurang semangat ya? Yuk. Kok kurang semangat? Suaranya loyo. Yuk, sekali lagi yang semangat. Oke? Yuk, sekali lagi yuk. Tepuk semangat baru. Yuk, maju. Bahul, Cinta.
Nala, silahkan maju untuk mempresentasikan. Yuk, sini sama Ibu yuk. Kasih salam dulu. Yuk, tunjukkan gambarnya yuk, tujuannya yuk. Gambarnya, hasilnya ditunjukkan ke depan. Yuk, maju yuk. Kasih salam dulu ya. Geser sini, nak. Geser sini, agak geser sini. Ayo. Kasih salam dulu. Kasih salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok anggota 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami. ya. Yuk, mana coba hasilnya dikasih tahu ke teman-teman. Tuh, nah, itu hasil dari kelompok berapa? Kelompok 1. Apa hasilnya? Coba dibaca yuk. Dibaca hasilnya, yuk. Gantian, biar semua ikut membaca. Aduh, nanti semoga bapak cara menceritakannya nanti hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita gunakan air sampai bersih, kemudian dilap. Untuk air kencing bagi laki-laki yang berumur 2 tahun atau belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Najis menggoladok, cara mencucikannya najis dihilangkan terlebih dahulu, lalu dibasuh 7 kali masukkan air dan salah satunya dicampur dengan bumbu, contohnya daging dan babi. Jika najis sudah masuk, cara mencucikannya najis dihilangkan terlebih dahulu, lalu disiram menggunakan air yang mengalir sampai mengelilingi tas najis tersebut. Contoh bangkai hewan, darah, dan tanah. Ya, itu hasil dari presentasi kelompok 1 ya. Sekarang ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan hasil presentasi kelompok 1? Ya, silakan. Menurut kelompok kami menyampaikan Dari kelompok berapa ini tadi? kelompok 4 Ya, kelompok 4 mau menanggapi apa menjawab? Hah? Mau menanggapi ya? Ya, silakan. Yuk, perkenalkan dari kelompok berapa? Siapa namanya? Yuk. Dari kelompok 4. Nama Hafiz mau? Ya, silakan. contoh najis menggoladok air liur anjing atau babi. Ya, benar? Benar ya? Ya, benar. Kita kasih hapus dulu. Oke? Benar. Nah, ada lagi yang mau bertanya atau yang mau menambah dari kelompok lain? Cukup? Cukup. Nah, sekarang karena udah cukup, silahkan untuk kasih salam dulu. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan duduk. Yuk, silahkan duduk. Yuk, kita kasih aplaus buat kita semua untuk hari ini. Yuk, oke. Nah, itu tadi. Coba Ibu lihat hasil kerja kelompoknya. Ibu ambil dulu ya. Coba, mana? Ini dari kelompok berapa? Hasilnya tadi mana? Ibu dikumpulkan ya. Ya. Terus yang dari sini ya. Yang dari sebelah sini mana tadi ya? Di kelompok ini. Ya. Nah, untuk kerja kelompoknya sudah selesai semua kan? Nah,
karena yang dari kelompok sudah selesai, untuk menambah ya pemahaman kalian, untuk menambah kepahaman kalian, sekarang Ibu mau kasih tugas dikit, cuman dikit aja, tapi tugas individu. Tugas individu itu adalah tugas sendiri. Silahkan kembali ke mejanya masing-masing dulu. Yuk, rapikan dulu lagi, yuk. Ya, oke. Jangan lupa kasih namanya, ya. Kasih namanya, silahkan dikerjakan. Masih ingat kan videonya tadi? Insya Allah anak soleh-solehah pasti hebat-hebat, ya. Ya, silahkan. Untuk hari ini, ya, pemantapan materi kita, coba apa sih, masih ingat? Ya, apa? Najis dan tata cara. Iya. Dari hadis hadas apa aja? Najis. Iya. Dari najis ringan, sedang, dan berat. Oke. Ya, Rabu depan kita bahas tentang materi istijah. Itu untuk pertemuan insya Allah minggu depan. Dan PR kalian di rumah, hafalkan untuk materi hari ini. Sudah mau ganti ya. Nah, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk doanya. Yuk. Di jalan ya. Yuk, sekarang yang laki-laki dulu silahkan keluar. Yuk, yang laki-laki dulu silahkan keluar.